Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ketemu lagi dengan saya Lutfi Mutahari. Kali ini saya sharing terkait dengan tugasnya wali nikah. Para sahabat, bahwa tugas wali nikah adalah mengijabkan atau mengakadkan atau menikahkan. Jadi wali nikah itu tugasnya tidak hanya hadir, kemudian tanda tangan dan selesai semuanya, tidak. Tugas syar'inya adalah mengakadkan, mengijabkan. Jadi kalau wali nikahnya adalah ayah kandung, maka ayah kandung tersebutlah yang bertugas mengakad nikahkan pada prosesi akad nikah tersebut. Begitu pula kalau wali nikahnya adalah saudara kandung, maka saudara kandung itulah nanti yang mengakadkan dalam prosesi ijab qabul tersebut. Bukan Pak Penghulu. Pak Penghulu selama ini itu hanya sebagai naib, sebagai pengganti, mewakili wali nikah yang tidak mampu menikahkan sendiri. Lah, masalahnya adalah wali nikah zaman sekarang dengan wali nikah zaman dulu berbeda. Kalau wali nikah zaman dahulu banyak yang buta huruf, yang sangat sulit apabila kemudian dipaksakan dia yang akan mengakadkan sendiri, mengijabkan sendiri. Ada ketidakmampuan, maka kemudian diwakilkan kepada Bapak Penghulu. Maka Pak Penghulu disebut sebagai Pak Naib. Akan tetapi berbeda dengan wali nikah zaman sekarang yang rata-rata berpendidikan, mestinya bisa mengakadkan nikah sendiri. Makanya kami melalui media ini, melalui akun YouTube ini, mengingatkan kepada bapak-bapak wali nikah harus berusaha bagaimana pada saat putrinya menikah harus berusaha belajar untuk bisa mengakadkan sendiri, menikahkan, mengijabkan sendiri. Loh Pak, kan repot Pak, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya nggak usah dipaksakan pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah nggak apa-apa. Pak, kan repot Pak, kalau pakai bahasa Arab, ya jangan dipaksakan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Pokoknya bahasa yang termudah, mudah dilafalkan, mudah dipraktekkan, dan mudah untuk dimengerti. Jadi itu stressingnya, dan ini tugas syar'i, bukan tugas hanya sekedar tugas administrasi, tapi tugas syar'i. Aslinya yang bertugas menikahkan adalah walinya masing-masing. Oleh karena itu, satu, wali nikah jauh-jauh hari sudah harus belajar menyiapkan dirinya untuk belajar mengakadkan sendiri, menikahkan sendiri putrinya tersebut. Satu. Yang kedua, harus nanti dari awal sudah ada konsensus atau kesepakatan dengan calon mantu atau calon pengantin putra. Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul nanti pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa daerah, atau bahasa Inggris dan lain sebagainya, harus ada kesepakatan. Masalahnya kami sering berhadapan dengan wali yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengakadkan, ternyata persiapannya wali pakai bahasa Indonesia misalnya, ternyata pengantin pria siapnya belajarnya pakai bahasa Arab, sehingga tidak ketemu, tidak cocok, akhirnya diwakilkan. Nah ini kan tidak pas. Oleh karena itu, yang kedua, wali dan calon pengantin harus ada konsensus dari awal pakai bahasa apa, ya. Yang ketiga, karena nanti yang menikahkan adalah walinya sendiri, maka walinya nanti duduk berdampingan dengan Bapak Penghulu. Sekali lagi, duduk berdampingan dengan Bapak Penghulu. Berbeda dengan apabila ada wali nikah yang tidak siap untuk mengakadkan sendiri, akhirnya diwakilkan kepada Bapak Penghulu atau diwakilkan kepada siapa yang dituju, maka duduknya nanti di hadapan Bapak Penghulu, berdampingan dengan mempelai putra, kemudian melakukan taukil
menyerahkan tugas perwaliannya kepada yang ditunjuk, kepada yang dimintai untuk mewakili. Apakah itu Pak Penghulu boleh, apakah saudaranya, atau kepada kiai siapa atau ustadz siapa, terserah walinya. Jadi nanti wali apabila tidak mengakadkan sendiri, maka duduknya berdampingan dengan mempelai putra. Setelah mewakilkan, maka wali tugasnya selesai. Maka yang bersangkutan, wali tersebut tidak diperkenankan, tidak bagus kalau kemudian dalam satu forum, maka dia harus mundur, agak menjauh, ya, agak menjauh, tidak ikut dalam forum itu, walaupun nanti akan kembali lagi, tapi dalam proses ijab kabul dia menjauh karena dia sudah mewakilkan tugasnya kepada Bapak Penghulu atau kepada yang mewakili, jadi menjauh. Lah, dalam hal ini untuk memudahkan ya Bapak Wali, bahwa dalam mengakadkan tidak harus hafal, boleh membaca, nggak apa-apa, dibaca nggak apa-apa, dibaca saja teksnya sambil nanti bersalaman dengan calon pengantinnya, sudah nggak masalah, tidak harus hafal. Dan sekali lagi penekanannya adalah pilih bahasa yang termudah, jangan justru memilih bahasa yang tersulit karena gengsi dan lain sebagainya, justru amburadul nanti. Karena pressing secara psikis di dalam prosesi ijab kabul itu berbeda banget dengan prosesi acara-acara yang lain. Jadi itu para sahabat yang saya hormati, kali ini itu yang saya sharingkan kepada para sahabat semuanya. Sekali lagi, apabila wali nikah siap dan mempunyai kapabilitas kompetensi untuk menikahkan, maka saya rekomendasikan untuk diijabkan sendiri, jangan diwakilkan. Akan tetapi kalau memang merasa tidak mampu, baik mampu secara keilmuan maupun secara psikis, memang tidak bisa dipaksakan. Jadi walaupun terkadang itu kita menemukan ada wali itu secara keilmuan sebenarnya mampu, tapi secara psikis itu tidak siap, sehingga terkadang itu nangis saja wali itu. Dan itu kita pahami karena di dalam ijab kabul ada proses transfer amanah, ya, ada proses transfer amanah. Anak perempuan yang sebelum menikah itu adalah amanat orang tua, yang setelah menikah ada proses transfer amanah itu kepada pengantin pria. Jadi itu para sahabat yang bisa saya sharingkan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga rencana para sahabat semuanya untuk melaksanakan ijab kabul lancar semuanya dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, dan mendapatkan dzurriyyah yang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.